Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hati. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana di pagi hari yang indah ini Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kesehatan dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, hamba-hamba-Mu ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa dan kebajikan yang lain daripada kami. Dengan rendah hati kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami padamu, suatu kurban yang patut, yang suci dan yang hidup denganmu. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang
berdiri, kita tangan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Dan lagu pujian kita ada satu sobatku yang setia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Sampai saat ini kami ada Tuhan. Itu semua anugerah-Mu, berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami merasakan udara yang segar pagi hari ini. Kami masih melihat matahari bersinar bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada masa depan yang sungguh di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan yang saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan kuduskan hati kami Tuhan, sehingga benar firman boleh bertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, tebus dengan kuasa darah-Mu Rabi, biarlah kuasa-Mu berotoritas pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, amin. Salam. Benar. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Selalu kita perkatakan Tuhan Yesus baik. Sangat baik dia. Apapun yang kita perbuat, kadang-kadang kita mendirikan dan kita menyukai hatinya. Tapi Tuhan masih memberikan berkatnya pada hari ini. Amin. Ya, mari kita buka. Kita belajar firman Tuhan. Saya senang kita selalu belajar kebenaran firman Tuhan dari satu kitab. Saya belajar memahami pembacaan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Setiap kita sudah keluar dari penjara ini mengerti sebagian dari firman Tuhan. Amin. Mari kita buka kitab Yeremia 13. Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 11. Ya. Kita bergantian membaca. Saya akan membacakan ayat 1. Bapak Ibu mengikutinya. Saya bacakan. Ikat pinggang yang menjadi laku. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu. Tapi jangan kau celupkan ke dalam air. Ayat 2, 1, 2, 3. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah ke saudara-saudara Efrat untuk menyembunyikannya di sana celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ayat 6. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah dan segera ke sungai Efrat, ambil dari sana ikat pinggang yang diperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat yang aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak pemakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Ayat 11 sama-sama 1, 2, 3. Sebab seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah dalam kaum Israel, kaum Yehuda, kau lekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi rumah, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengar. Amin. Ada yang terakhir dibaca, Tuhan menyayangkan bangsa Israel tidak dapat lagi dipakai. Pada saatnya Tuhan senang dengan bangsa Israel. Ini bercerita tentang apa yang namanya kohos. Ya bahasa Batak kohos ya. Saya punya cerita. Saya pernah dulu di Surabaya, praktek ya, mendapat gaji upah lah dibilang atau ganti uang saku. Saya pikir kalian punya ikat pinggang dari kulit yang cantik, ya dikasih setiap bulan 200.000. Dan harga ikat pinggang itu 200.000. Saya beli di Lantung Mall.
Ya, saya ingin kalian punya ikat pinggang yang bagus. Tetapi ikat pinggang itu 3 bulan sudah laku. Apa yang terjadi? Kenapa ikat pinggang yang mahal itu laku? Sebenarnya karena ada kadaluarsa yang saya beli. Ya, makanya hati-hati di ikat pinggang karena ada kadaluarsa ada laku ya, walaupun kulit ya. Jadi ikat pinggang itu sayang sekali. Akhirnya saya bandingkan ikat pinggang yang di rel kereta api 5.000 yen, yang buka 8. Potonglah kepalanya, masukkan dalam kepalanya. Nah, kepalanya mahal, bagus ya. Jadi Bapak Ibu, betapa malangnya saya idam-idamkan ikat pinggang yang bagus ini menjadi ikat pinggang saya yang saya banggakan, yang cantik, yang kulit ya. Ya saya bangga ingin punya ikat pinggang yang bagus. Tetapi lapuk, tak berguna dia. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus ya. Di sini saya mengambil ini seharusnya menjadi kesayangan atau barang yang berguna bagi Tuhan. Ya, kita harusnya menjadi barang kesayangan Tuhan yang diidam-idamkan Tuhan, yang dirindu-rindukan Tuhan. Tetapi tidak berguna karena lapuk. Ya, barang lapuk itu dia kuat lagi. Apa penyebabnya? Kita belajar dulu sedikit firman Tuhan ini. Berbicara ikat pinggang ini sangat mengerti bagaimana Tuhan merindukan kita mau dipakai Tuhan, amin. Tuhan mau kita menjadi ya terakhir tadi seharusnya kita menjadi umatnya, menjadi ternama, menjadi terhormat bagi Tuhan. Kenapa tidak bisa jadi? Sebenarnya Tuhan mau menjadikan engkau milik dengan Tuhan yang disayangi Tuhan, yang dirindukan Tuhan. Mengapa terjadi seperti itu? Ya. Kita mau jadi ikat pinggang apa saja, baca di ikat pinggang yang horos yang kuat sama. Mau jadi ikat pinggang yang bagus atau yang jadi laku? Yang bagus ya, yang disayang Tuhan, yang diidam-idamkan pemiliknya. Ya, maukah kita menjadi ikat pinggang yang bagus yang tidak laku itu? Ya, si apa yang tadi iringnya ini Tuhan suruh berikan ikat pinggang. Kau pakailah, enak kau pakai Yeremia. Enak Tuhan. Coba, ya, dapat pakai lepaskan, bakar, celupkan, kau rendam. Ya. Apa yang terjadi? Ikat pinggang itu lapuk. Ya. Kenapa bisa lapuk? Ya inilah, kita mau dengar, pertama kita harus mau dengar-dengaran perkataan Tuhan, amin. Mendengar, bukan hanya kita selalu lewat di kuping kiri, tembus kuping kanan. Ya. Dengar-dengaran berarti mau menangkap maksud Tuhan. Ya. Tuhan berfirman, pasti ada maksud tujuan. Di mana firman itu harus engkau lakukan, ya. Mendengar, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar melintas, bukan hanya sekedar membaca, ya. Tetapi harus ada kepatuhan terhadap firman itu. Kita mendengar firman Tuhan, kita harus cepat menangkap apa pesannya, amin. Ya. Setiap perkataan Tuhan itu bukan perkataan sembrono. Ya, perkataan Tuhan itu pasti ada tujuan. Kita harus tangkap pesannya apa. Ya. Mengerti pesannya itu. Dan harus melakukannya. Amin. Supaya berbuah, supaya menghasilkan, supaya semakin hari semakin kuat. Ya. Dan seperti itu, Bapak. Jangan sia-siakan hidupanmu. Jadi kenapa bahasa Israel mau mendengarkan? Pertama, karena hatinya menjunjung. Ya. Hati orang yang keras kepala, hati yang debil, hati yang congkak-congkak, ya. Hati yang keras macam batu, tidak akan bisa. Di kepala kotor hati, amangin anaknya. Ya, bukan hati. Pada saat kamu beribadah Tuhan, bukan hatiku, supaya firman Tuhan itu bisa bertumbuh, ya, menjadi tanah yang subur,
tanah yang mau rindu benar benih firman itu bawah tujuan. Ya, jauhkanlah hati yang bengak-bengak. Ini dikatakan di ayat. Saya bacakan ayat 7. Maka apabila aku ke Sungai Efrat lalu mengambil kitab tulang itu dari kitab itu, aku menilai ternyata kitab tulang itu adalah tidak berguna untuk apapun. Ayat 9. Inilah firman Tuhan demikian, aku akan menghapuskan kecongkak bengakan Yehuda dan Yerusalem. Ya. Betapa kerasnya Tuhan berfirman, aku akan menghancurkan hati yang, ya, kita mengalami sesuatu. Memang kau Tuhan yang berkuasa. Jangan sampai begitu ya mengenai ya. Saya sering katakan jangan sampai kita mengalami sesuatu yang berat. Jangan sampai kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Cepatlah berubah, cepatlah mendengar, cepatlah menangkap pesan Tuhan. Amin. Melakukannya. Itulah ketaatan kepatuhan. Kalau orang, saya sudah seringkali mengasih contoh seorang anak yang patuh dan taat sampai disayangi, yang patuh, yang taat, yang menurut, ya, yang mau juga dengar kepada orang tuanya, itulah yang paling disayangi. Itulah mendapatkan perhatian yang beda dari orang lain. Amin. Ya, seperti itu Bapak. Kemudian ada kerelaan dalam melakukan firman Tuhan. Ya. Hati yang rela, hati yang memang mau dibentuk, itulah yang Tuhan harapkan. Oh Tuhan, hatiku ini kuserahkan padamu. Saudi orang aku. Ya. Ada orang Batak bilang, Saudi orang aku. Dia bilang, gudang akalnya. Tetapi kita harus menserahkan hati kita yang sedikit itu kepada Tuhan untuk benar-benar kita melakukan. Kalau nggak harus merelakan melakukan firman itu nggak bisa. Ya, coba kita baca dulu Bapak Ibu. Ibrani. Ya, coba dibaca dulu. Saya ini nggak bisa membaca ini karena ada kacamata kan. Nah, juga susah. Coba Ibrani 3. Kita baca dulu ayat Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 8. Pak Tohang dulu yang membaca, Mam. Inilah firman Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Binasa karena muka. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Amin. Pada hari ini, jika kau mendengarkan suaranya, jangan keraskanlah hatimu. Ya, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya. Holan marut, holan mar bete, holan tuntutan lebalga. Ya, itulah sifat orang Israel. Ya, itulah sifat manusia yang tidak mau patuh, yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, kita firman Tuhan berkata pada saat ini, ya, jangan keraskan hati. Ya, dalam Tuhan, ya, jangan biarkan egomu lebih tinggi dari kuasa Tuhan. Bah, tidak sanggup kita melawan Tuhan. Amin. Tidak sanggup sama, ya, kita tidak sanggup melawan Tuhan. Engkau kecewa sama Tuhan, jangan kau melawan Tuhan. Ya, kecewa kau tentang kehidupanmu, kita harus koreksi diri. Oh Tuhan, karena aku salah, karena aku kurang mendengar firman-Mu. Dari songolan 42. Ya, seperti itu harusnya introspeksi diri tentang firman Tuhan. Amin. Iya. Coba dulu baca Pak Rafael Ibrani 3 ayat 15 sama 60. Ayat 15. Nah, sama juga itu ya. Iya. Ya, ayat Ibrani 4 ayat 7 sama.
Empat ayat 7, aman kata ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sekali lagi, jangan keraskanlah hatimu. Amin. Amin. Tidak ada gunanya kecewa kau sama Tuhan tentang kehidupanmu. Gak ada gunanya kau melawan Tuhan. Gak ada gunanya baru tunggu berbete-bete di hadapan Tuhan. Jika kita mau menyerahkan diri kita, Tuhan, urupiau Tuhan, Tuhan, Roma, oh di pada segurukon, semua itu, amin. Iya. Jika kita mau mendengarkan perkataan Tuhan, dengar-dengaran, dengar-dengaran, aman ya. Kemudian kita mau menjadi barang yang disayangkan Tuhan, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Jika engkau tidak melekat kepada Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Garis bawahi dalam hati kita ya. Garis bawahi dalam hati kita. Jika engkau tidak melekat kepada Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak akan maju dalam imanmu. Engkau tidak akan bertumbuh dalam setiap apapun. Ya. Coba kita baca dulu. Mulai yang bendera dulu. Yohanes 15:5. Yohanes 15 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Akulah buku anggur dan kamulah jualan benaranya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Jika engkau di dalam aku, engkau akan dapat berbuah banyak. Engkau harus terus bertumbuh. Engkau akan hijau. Engkau akan bertunas. Ya. Tetapi jika engkau tidak berada di dalam aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Jelas sekali firman Tuhan. Kalau hati Bapa itu sebenarnya selalu ada bagi kita. Amin. Hati Bapa itu ada. Tetapi mengapa kita jauh? Tetapi kenapa kita tidak mau mendengar? Ya. Tuhan ingin menjadikan kau menjadi barang yang indah di mata Tuhan. Ya, kita baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya. Karena sesungguhnya hati Bapa itu ada bagi kita. Ya, kita itu ada dalam hati Bapa. Ya. Kalau engkau mengalami sesuatu, ya Pak, Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya. Ya, itu jadi Tuhan Bapa Ibu. Aku akan menyertai engkau. Aku akan meluputkan engkau. Ya. Dan akan memuliakan engkau. Ya. Ada di sini Bapak Ibu yang tidak suka dimuliakan? Ya. Sekecil-kecilnya orang pasti suka dihormati, dimuliakan. Amin. Amin. Ya. Bukan berarti ya Bapak Ibu. Ya, kalau pada kita ini orang kecil, orang miskin. Ya. Kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, tapi tentu beda. Orang akan melihatnya. Ya, tentu akan beda, orang akan menilainya.
Bukan harta kekayaan itu yang sudah sering saya berkata ini. Bukan harta kekayaan itu orang bisa memandang engkau lebih tinggi. Ya. Bukan harta orang bisa menghargai engkau. Itu saya katakan. Ya, walaupun banyak hartanya, kalau tidak ada firman Tuhan, kalau tidak akan menghargainya. Ya. Saya sudah sering melihatnya itu. Saya sudah sering melihatnya dan banding-bandingkannya. Nah, ada orang kaya, dia hanya untuk dirinya sendiri. Ya, seperti firman Tuhan yang 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu. Ya, dia hanya untuk memikirkan diri sendiri. Dia tidak ada firman dalam hatinya, dia tidak rela mengalir yang sebutir beras saja. Gak rela itu, karena nggak ada firman dalam hatinya. Ya, jadi Bapak Ibu, marilah kita meletak kepada Tuhan karena hati Bapak sehingga ada yang kita. Ya, mengasihi Bapak lah sepenuh hati, supaya sedang tidak kamu. Ya, kalau Bapak lebih mengasihi, engkau mengasihi Tuhan sedikit, tidak akan lebih mengasihi. Amin. Itu perlu lebih memberi. Ya, percaya firman Tuhan ini, dekatkan dirimu kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Ya, jika engkau tidak melekat kepada Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun engkau kaya raya, ya, tajir melintir katanya, engkau tidak akan mulia. Ya, tetapi sedikit pun jika engkau ada di dalam Tuhan, engkau akan dipermuliakan. Amin. Kemudian bagian ketiga, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa kita harus, saya mengajak kita tetap beribadah menyembah Tuhan. Ya, dalam penyembahan Tuhan kita akan mengagungkan namanya. Ya. Coba dulu bisa baca. Ya, Yosua, pasal 15. Yosua. Ya. Yosua 24:15. Belum ada mati. Wih, oleh 24:15. Yosua 24:15. Oke lah, kalau begitu saya akan bacakan Yosua 24:15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah Amok, itu ilah ya, sama yang saya mengerti. Karena Allah sudah dibaca juga Allah kan, kalau Allah kecil itu ilah. Ya. Atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ada suatu komitmen, ada suatu tekad, suatu yang kuat yang diperkatakan Yosua. Aku dan seisi keluargaku akan beribadah. Aku dan keturunanku akan memuliakan Tuhan. Akan memanggil namamu, akan menyerukan namamu. Karena dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, dan kuasa itu akan memerdekakan kita. Amin. Ada kuasa yang menyelamatkan, ada kuasa yang mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan siap-siapkan waktu engkau beribadah, serukan namanya, panggil namanya, minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, dia akan menjamah, dia akan melawat kita. Ya, rindu selalu berjumpa kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat dulu. Bisa Mang membaca? Bisa lagi? Bisa emang ya. Kalau Mang dulu, kita lihat dulu Mas. Yosua, Yohanes 14.
Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 Ayat 23 sampai 24. ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allahmu itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Ya. Kita mau datang. Kita akan rasakan lawatannya. Tuhan itu bekerja. Roh Tuhan itu besar. Ya. Roh Tuhan itu ada. Dan setiap kita yang berbicara. Amin. Amin. 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, di situ aku hadir. Jadi kita sudah lebih 3 ya. Kita ada 20. Jadi kita harus yakin, Tuhan berkati aku Tuhan. Topang hidupku Tuhan, sehingga tidak sia-sia aku datang hari ini, sehingga aku Tuhan mau menyerahkan kehidupanku pada Tuhan. Ya, besar. Efeknya akan saudara lihat. Hatiku akan ditemukan oleh kuasa. Amin. Kita lihat dulu banyak kali ayatnya ini ya. Mazmur 145 ayat 18. Dengar firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, ingatlah firman Tuhan ini. Tuhan, lagi saya bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Berarti berseru dengan sungguh-sungguh ya, bukan alang-alang, atau bukan berseru tanpa tujuan, bukan berseru tanpa keyakinan. Kita berseru dengan setia, Tuhan pun akan setia. Saya yakin, jika kita setia, Tuhan akan lebih setia. Jadi Bapak Ibu, ya biarlah, ya kita semakin dipulihkan supaya kita menjadi kohos, ikat pinggang yang kuat, yang sangat dibangga-banggakan Tuhan. Ya seperti yang saya ceritakan di kemarin saya ingin punya ikat pinggang yang kuat, yang bagus. Depan saya tertipu, saya beli di mall. Saya pikir ini akan kuat dan bagus. Rupanya, ya ikat pinggang itu kadaluarsa. 3 bulan sudah laku. Ya sayang sekali. Mata ikat pinggang yang bagus sekali. Ya, dibandingkan dengan ikat pinggang yang diretapi 5.000 unit satu. Akhirnya itu saya potong kepalanya, saya gantikan supaya kuat saya pakai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi harganya 5.000 itu. Ya, itu mahal karena sudah laku. Ya, sudah laku. Rupanya sudah pada luarsa di mall itu. Jadi Bapak Ibu, marilah. Ya, kemudian ke poin keempat, kembali dulu ke Yeremia 13 tadi. Bapak Ibu, kita coba. Saya ingin terakhir kita bacakan dulu Yeremia 13 ayat 11. Sama-sama kita baca. Dan Yeremia 13 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab seperti kata meletakkan pada seseorang, demikianlah hatinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi nikmat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Tapi mereka tidak mau mendengar. Anda merindukan
saya ini menjadi umat Tuhan. Ya, orang kafir, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan ingin diangkat menjadi umat Tuhan. Ya, ingin Tuhan kumpulkan, ingin Tuhan gembalakan. Ya, dulu yang tidak mengenal Tuhan, sekarang sudah mengenal Tuhan. Seperti itu ingin Tuhan, tetapi kita menjauh-jauh dari Tuhan. Ya, alang-alang mengikut Tuhan. Ya, lari dari hadapan Tuhan. Semakin kau lari dari hadapan Tuhan, semakin lemah. Dan semakin lapuk dengan itu. Tapi kalau engkau semakin dekat kepada Tuhan, semakin, ya, kalau kita semakin lemah, datang kepada Tuhan supaya kita haus menjadi kuat. Amin. Supaya kita menjadi, ya, Tuhan ingin menjadikan kita umat-Nya. Kemudian Tuhan ingin kau menjadikan engkau terkenal. Nah, ya Tuhan, pakai aku Tuhan. Ada contoh. Ya, contoh ini tentang orang sungkan. Bapak Ibu, ada dua, satu tempayan yang terbuat dari kayu, tetapi bocor. Satu lagi tempayan yang bagus, tidak bocor. Ya, karena dia tempayan bagus, dia sombong dan angkuh. Dan kesombongan keangkuhannya ini tidak menghasilkan apa-apa. Ya, tempayan yang bocor ini sangat sedih. Ya, yang berkata pada tuannya, Tuan, kalau sotik do kuing papungai. Ya, Tuan, nasotik papungai. Tu ceregenmu. Enggak apa-apa. Engkau tulus. Engkau tulus. Ya, hai bendaku yang kusayangi. Engkau tulus. Ya, dan tulisan artinya memang bereng batu budian ini. Ya, di bereng mana batu budi. Apa yang kau lihat? Sepintas jalan yang kau lalui, apa yang kau lihat? Dan kau lihat lain dari yang bagus itu. Apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa. Tapi di belakangku banyak tanaman. Bapak, bunga-bunga banyak bertumbuhan. Ya itulah hasil ketulusanmu. Amin. Kamu jadi benda yang tulus emang. Ya, Tuhan aku mau tulus. Walaupun ya mungkin orang melihat sedikit yang kuperoleh, mungkin Tuhan sedikit yang kuhasilkan untuk Engkau Tuhan. Tetapi sungguhnya aku berharga di matamu. Ya, aku sungguh bangga samamu. Kau tulus sehingga aku punyai pokok bunga, mekaran bisa kupakai, kupajang. Itu hasil dari jerih payahmu. Ya. Lalu saya melihat, ya, yang di mata mereka. Ya, mereka melihat kalau kekayaan itu ada, kekayaan itu yang membuat engkau puas. Enggak ya, Mangga ya. Jadi kita kalau tidak mengenal firman Tuhan, jangan kau mengejar kekayaan. Ya, sekali lagi saya katakan jangan engkau mengejar kekayaan, tapi kejarlah Tuhan. Amin. Kejarlah Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik bagi kita. Amin. Iya. Kita mau jadi ternama, terpuji, terlebih terhormat dan luar biasa itu ya. Apa ya? Terpuji. Menjadi umat ternama, terpuji, terhormat bagi Tuhan. Siapa kita ini? Ya amat. Ya, dia mau jadikan Allah itu menjadi barang yang terhormat. Ya Tuhan itu sangat luar biasa, bisa menjadikan sesuatu orang yang ya dia bisa ciptakan. Jadi engkau pengawal itu yang setia. Bisa, tetapi kita barang yang berharga ini menjadi terhormat, itunya masalahnya. Ya, barang yang hina ini menjadi terhormat, itu yang sangat berat. Ya, tapi mulianya Tuhan itu kita mau bisa jadi terhormat bagi Tuhan. Amin. Itulah luar biasa. Bapak Ibu, marilah
menjadi barang saya dengan dengaran tangkap diri si firman Tuhan, lakukan implementasikan semua firman Tuhan dan firman kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Betapa hebat dan dahsyat Tuhan Tuhan yang berada dalam hidup kami. Tuhan sanggup menolong kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dan mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kita berdoa. Amin. Biarlah firman yang ditabur kepada kita dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita akan lalu izin kita bagaimana. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, ya kita bersyukur kepada Tuhan dan semuanya ini karena kasih Tuhan. Kalau hari ini saya baru pertama kali ini, yang walaupun sebenarnya sudah lama menjadi program atau niat dengan pekerjaan kami untuk boleh melayani ke tempat kita ini, namun karena baru hari ini saya boleh tiba di tempat ini.